Oke, saya lanjutkan ya. Keputus. Nah, ini jurnalnya ya. Jurnalnya investment in ABC, anggap saja ABC Investi ya. Kemudian kreditnya itu adalah bentuk belinya itu menggunakan apa ya? Bisa cash, bisa dengan surat berharga atau common stock gitu ya, atau dengan lainnya gitu ya. Nah, kemudian ketika cost yang kita keluarkan lebih rendah daripada book value net asset dari investi, maka muncul akun gain on bargain purchase. Gitu. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Banyak sekali ini jurnalnya. Terus untuk ketika proses akuisisi itu di tengah-tengah kan bisa ya tadi ya. Proses akuisisinya tidak di awal tahun atau di akhir tahun tapi di tengah-tengah. Ya. Bagaimana ini kalau di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau di tengah-tengah kita tetap hitung dulu ya book value of net asetnya kita hitung dulu, kita identifikasi dulu. Kemudian di tahun pertama ini kita amortisasi, bisa sebagian, bisa full gitu ya, tergantung. Nah, kita harus mengamortisasi secara penuh itu pada akun inventory dan current asset yang lain. Kemudian investasi parsial itu pada equipment, kemudian pada building, kemudian pada hutang yang umurnya lebih dari 1 tahun atau multiple years ya. Seperti contoh yang amortisasi yang tadi ya. Jadi untuk yang sifatnya adalah karena aset itu diamortisasi secara penuh. Kalau yang equipment, building, dan debt to be written off over multiple years itu parsial mengamortisasinya. Kemudian akuisisi yang tidak secara langsung tapi step by step gitu akuisisinya, atau disebut acquisition in stage ya, also called step by step acquisition ya. Jadi yang semula komposisi atau proporsi sahamnya 20% itu naik atau kebalikannya dari yang tinggi kemudian turun gitu ya. Nah, kalau ini ya fair value kita bisa yang awalnya fair value bisa menjadi equity method, itu disebut retroactive adjustment ya. Atau ini kan semula kepemilikan sahamnya sedikit terus menjadi banyak gitu ceritanya, maka kita harus adjustment gitu. Nah, proses adjustmentnya disebut retroactive adjustment ya. Kemudian pertumbuhan return earning atau saldo laba investi itu merupakan ini ya, kelebihan dari income ya, income over dividend declared ya. Jadi pendapatan yang melebihi dari dividen yang diumumkan. Akun investment ini saldonya menggunakan equity method yang berasal dari original cost ditambah share of growth in return earning dikurangi amortisasi ya, bila perlu. Artinya kalau memang ada amortisasinya ya kita hitung amortisasinya gitu ya. Ya, akunnya adalah investment in perusahaan investi, kemudian kreditnya return earning atau saldo laba. Nah, nilai investmentnya ini ya, hitungnya original cost atau cost yang waktu awal kita keluarkan berapa, kemudian pertumbuhan saldo labanya berapa, dikurangi amortisasinya. Nah, itu masuk dalam saldo laba investor gitu ya. Nah, kemudian kalau sahamnya terus dijual gitu ya, kita udah punya, misalnya investor sudah punya saham yang proporsinya antara 20 sampai 50, terus karena kondisi pandemi gitu ya, butuh dana tunai gitu, maka sahamnya dijual.
Ya, self of equity investment. Dari semula pakai metode equity kemudian berubah menjadi fair value. Nah, ini dinamakan prospective treatment. Atas penjualan tersebut, maka kita harus mereduksi atau mengurangi investment account for a proportionate share of the stock sold. Ya, jadi akun investmentnya itu dikurangi berdasarkan proporsi saham yang dijual. Kemudian mencatat gain or loss on the sales. Kemudian apply the fair value atau cost method to remaining investment. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan adjustment, caranya gimana? Dikurangi. Kan kalau pakai metode equity itu kan setiap transaksi saham dicatatnya di investment ya, di akun investment. Nah, karena kita berubah menjadi dari model equity method ke fair value method, maka saldo investasinya itu dikurangi berdasarkan jumlah saham, proporsi jumlah saham yang dijual. Terus penjualan dan pembelian sahamnya dicatat pada gain or loss on the sale. Nah, selanjutnya setelah adjustment kita nyatetnya sudah pakai berubah menjadi fair value. Ya. Jika saham yang dibeli dari shareholder lama itu secara persentase kepemilikan berdasarkan jumlah saham yang beredar dan investi equity atau ekuitas investi itu tidak berubah, ya. Ini maka proses akuisisinya ini directly from the investee, jadi secara langsung. Persentase akuisisi sama dengan saham yang diakuisisi dibagi dengan saham diakuisisi ditambah previously outstanding shares. Ya. Ini untuk mencari proporsinya. Kemudian investing new stockholder equity sama dengan previous equity ditambah value received for new shares. Ya. Jadi nilai yang diterima dari saham yang baru masuk. Gitu. Ya, ini udah beda ini preferred stock. Kalau yang ini common stock ya. Ada pertanyaan sampai yang ini stock purchase from investee? Sudah jelas? Atau bingung? Yang harus dipahami agak banyak ini ya. Iya bingung karena transaksinya memang agak banyak. Nanti coba saya gambarkan di whiteboard lagi ya. Tapi ini yang penting Anda yang harus diketahui, Anda harus mengetahui dua metode tadi ya. Metode fair value atau cost method dan metode equity. Itu adalah hal yang penting yang sangat mendasar gitu. Karena nanti di tengah-tengah perjalanan ini yang bikin bingung kan berubah-berubah kondisinya kan gitu. Ya. Oke. Ya. Nah, kemudian ada kasus baru yaitu investee with preferred stock. Jadi kalau perusahaan yang menawarkan sahamnya itu juga menawarkan bukan saham biasa, tapi saham preference. Ya. Tahu bedanya saham preference dengan common stock? Ada yang tahu, ada yang ingat perbedaannya di mana sih preferred stock dengan common stock itu? Tahu bedanya nggak? Kalau yang preferen pembagiannya lebih diutamain, Bu. Ya, terus apa lagi? Misal dividen yang dibagikan dikit, yang preferen itu
didahuluin dapat jatahnya, tapi belum tentu yang common stock itu dapat apa ya? Ya, Ya, jadi preferred stock itu memang lebih diutamakan. Dan dia itu ada prosentase ya. Jadi kalau saham itu kan membagi dividennya berdasarkan laba perusahaan kan gitu. Tetapi kalau preferred stock itu beda, dia itu punya persentase. Jadi mau perusahaan laba besar atau kecil atau rugi, nggak mau tahu yang namanya preferred stock, dia akan mendapatkan sesuai persentase. Ya. Plusnya itu adalah ketika perusahaan itu membagi dividennya sedikit atau rugi, si pemegang preferred stock itu tetap akan mendapatkan bagi hasil gitu. Tetapi kekurangannya adalah ketika labanya besar, dia belum tentu mengikuti besar ya, karena ada persentase tadi ya. Jadi misalnya preferred stock 8%, berarti mau rugi si pemegang preferred stock dia akan tetap menerima 8% dari saham yang nilai saham yang ditanamkan. Seperti itu. Bisa jadi investasi itu dia jual saham common stock dengan preferred stock gitu. Ya. Nah, kita harus bisa compare cost of acquisition to the book value of the common stock. Jadi kalau common stock-nya itu dijual tapi ada preferred stock, bagaimana ini gitu ya? Maka caranya adalah total equity dikurangi book value of preferred stock ya. Nah, book value dari preferred stock ini saya singkat ya BF of PS gitu ya. Cara mencarinya, book value-nya adalah call value atau harga waktu diterbitkan ditambah dengan dividen in arrears. Kan biasanya dividennya sudah dalam bentuk persentase. Jadi pendapatan tetap ya kalau preferred. Nah, itu akan menjadi nilai book value. Kemudian dividen yang akan diterima sesuai dengan porsi dari dividen common stock-nya. Jadi melihatnya adalah pada common stock, not in preferred stock gitu ya. Ya, jadi caranya adalah total dividen dikurangi current preferred stock dividend. Ya, itu. Jadi fokusnya pada common stock-nya. Ya, meskipun jadi preferred stock itu tidak dimasukkan dalam perhitungan porsi kepemilikan ya. Dia itu pengikut saja, istilahnya tetap perlakuannya adalah tetap seperti akuntansi pada saham preference. Ya, kemudian investment income is based on income available to common shareholder. Jadi pendapatan investasi itu didasarkan pada investasi saham biasa atau common shareholders. Ya, caranya invest net income dikurangi preferred stock dividend. Itu. Jadi dividen itu dikeluarkan dulu dari perhitungan. Gitu ya. Nah, ini special reporting issues. Ya, jadi isu-isu spesial terkait dengan jual beli saham dan pengaruh gitu ya. Nah, ini saya lewatkan saja. Kemudian disclosure, pengungkapan ya. Jadi untuk significant equity investees gitu ya, itu harus menjelaskan siapa saja pemegang sahamnya dan persentase ownership-nya. Dia juga harus menjelaskan accounting policy atau kebijakan akuntansinya. Kemudian perbedaan antara investment carrying value dan underlying equity in net asset. Ini juga harus diungkapkan. Kemudian market value, ya harga pasar sahamnya. Kemudian summarize asset, liabilities, and operation. Ya. Dan juga diungkapkan related party-nya ya. Ini juga perlu diungkapkan. Kemudian impairment of goodwill. Nah, ini of goodwill. Nah, ini harus dilakukan secara rutin tahunan gitu ya. Penurunan nilai goodwill.
Tadi di Mas Haidar juga sudah menjelaskan ini ya tentang impairment of goodwill. Jika fair value secara keseluruhan lebih kecil daripada carrying value, maka harus dilakukan impairment. Ya, jika tidak, jika impairment tidak dilakukan, maka kita tidak perlu melanjutkan pada step yang kedua ini. Kemudian menggunakan market price untuk melaporkan unit gitu ya, unit goodwill-nya itu. Atau teknik valuasi ya, valuation teknik untuk aset-aset dan liabilities yang setipe gitu. Kemudian jika fair value dari goodwill itu lebih kecil daripada carrying value of goodwill, ini dicatat pada kerugian impairment for the difference. Ya. Jadi selisihnya itu dicatat pada kerugian impairment. Nah, ini tentang goodwill. Ya, nah aturan-aturan lebih lengkapnya ada di APB Opinion nomor 18 ya. Oke, nah ini chapter 2. Oke, ada pertanyaan? Atau masih bingung, tambah bingung? Ibu, itu PPT ntar dibagiin nggak, Bu? Kayaknya sudah saya bagikan full sampai akhir semester ya, sampai chapter 9. Belum ya? Nggak tadi kayak lupa. Sudah, Bu. Di grup itu kalau tidak salah saya sudah bagikan sampai chapter 9. Sudah, Bu. Oh ya. Oh, Mudah-mudahan kelewat, aduh. mudah-mudahan jelas ya ini ya. Ada yang bingung nggak? Coba dicek dengan mengerjakan soal kayaknya ya. Perlu dicek dengan mengerjakan soal. Sudah. Bingungnya tadi waktu transaksinya sudah kompleks ya. Jadi di tengah-tengah terus beli gitu ya. Ini aja yang saya teluskan tadi kan udah saya gambar ya kayaknya. Ya, nah ini nanti untuk ngecek pemahaman Anda apakah sudah paham atau masih blur gitu ya atau malah bingung sama sekali gitu ya. Itu silakan dikerjakan soal E210 dan E212 ya. Coba dikerjakan E210, E212. Dikumpulkan maksimal jam 2 ya. Ada kuliah lagi nggak nanti jam 1? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, ada kuliah? Ya. Oh, ya udah. Kalau sore boleh nggak, Bu? Malam juga Malam nggak aja, apa-apa. Bu, malam. Iya, bisa jadi itu. Oh, Ya, gitu. Bu, malam aja. Ya, malam aja, oke. Maksimal jangan malam-malam ya, biar bisa saya baca-baca dulu. Oh iya. Jam berapa, Bu? Jam 7 lah, maksimal jam 7 lah. Ya, Bu. Oke ya. Baik, Bu. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan atau masih ingin meresapi dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.